Ya, ya Bapak. Oh tidak, saya baru sampai juga kebetulan Bapak. Ya, izin Bapak, boleh saya lepas dulu maskernya ya, biar enak gitu ngobrolnya. Uh, Kebetulan saya sudah melakukan swab antigen dan hasilnya negatif dan saya pun sudah divaksin untuk yang kedua. Ya, boleh saya lepas ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hegar Tabah Pamungkas, lulusan Universitas Pakuan Bogor, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan alhamdulillah gitu, saya lulus dengan IPK ya cukup memuaskan, yaitu 3,4 Pak. Ya, oh ya, baik. Kekuatan ya Pak. Oke, baik. Untuk kekuatan saya sendiri dengan pengetahuan saya saat ini mengenai pajak dan ditambah saya telah memiliki sertifikat mengenai pajak, saya yakin untuk dasar-dasar pajak, untuk pasal-pasal pajak yang dasar, saya bisa mengetahuinya atau saya bisa mengerjakan dan saya bisa menghandle kerjaan tersebut, Pak. Ya. Oh, baik. Nah, ya. Berarti untuk saat ini kelemahan ya, Pak ya. Baik. Gini, Pak, konsepnya mungkin Bapak juga mengetahui, semua orang mengetahui bahwa pada dasarnya semua manusia itu tidak ada yang sempurna ya, Pak ya. Pasti semua memiliki apa yang namanya kelemahan, Pak. Nah, dan untuk kelemahan sendiri yang ada dalam diri saya, yang saya ketahui dan saya rasakan, yaitu saya belum dengan pasal-pasal pajak, dengan peraturan-peraturan pajak yang ada di dunia ini, mungkin saya hanya baru bisa mengetahui atau saya pahami sekitar 50% aja, Pak. Jadi, itulah mungkin kelemahan saya. Tapi dengan kelemahan itu, saya saat ini sedang berusaha atau sedang mengikuti sebuah kursus pajak brevet yang C yang ada di PKN Stan di Bintaro, Pak. Ya, oh baik. 5 tahun ke depan ya, Pak ya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Saya yakin dan saya akan berusaha untuk bisa menghafal semua pasal-pasal atau peraturan-peraturan mengenai pajak yang ada, gitu Pak. Dan saya tetap ada impian saya gitu Pak, bahwa saya ingin bisa menjadi seorang konsultan pajak ternama yang ada di Indonesia, gitu, Pak. Jadi saya pasti akan berusaha dan saya akan semaksimal mungkin mengeluarkan semua kemampuan yang saya miliki untuk 5 tahun ke depan, gitu Pak. Oke, baik. Oh, ya baik Bapak. Untuk mengembangkan kemampuan saya saat ini kebetulan kan untuk kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang ada di dunia ini memudahkan semua orang untuk belajar. Contohnya sekarang banyak platform-platform untuk kita belajar. Salah satunya yang saya gunakan saat ini untuk mengembangkan pengetahuan yang saya miliki, yaitu saya selalu melihat atau menonton video-video yang ada di YouTube terkait pajak. Contohnya ya pasal-pasal pajak, KUP pajak, ataupun yang lainnya. Sehingga tidak membuat saya berhenti di situ saja dengan pengetahuan yang saya miliki. Saya terus menggali agar pengetahuan saya semakin tinggi, semakin meningkat gitu Pak. Dan kebetulan saya pun memiliki beberapa buku-buku mengenai dasar-dasar pajak, KUP pajak, dasar pengenaan pajak. Jadi saya selalu melakukan kegiatan hal-hal itu mengenai pajak pada saat waktu saya senggang. Uh, ya, gitu Pak. Oh iya, dan saya pun dalam waktu dekat ini saya akan mengikuti kursus private pajak tipe C, yaitu pajak internasional Pak. Ya, betul. Ya, di PKN STAN juga sama Pak. Betul. Waduh, ini nih pertanyaan yang menurut saya gampang-gampang tapi sulit untuk dijelaskan gitu Pak. Baik, untuk benefit atau gaji tersendiri gitu Pak. Sebelumnya saya telah melihat gitu di kantor-kantor seperti Bapak ini yang konsultan-konsultan pajak gitu. Mereka memberikan gaji atau benefit untuk para ahli pajak itu sekitar 6 atau 7 atau 8 juta gitu Pak. Ya, betul, tergantung sih Pak, tergantung perusahaan mana yang dia handle gitu Pak. Ya, ya Pak.
Ya betul, mungkin sedikit segitu aja gambarannya Pak untuk gaji yang telah saya ketahui dari kantor-kantor lain yang bidangnya sama dengan kantor Bapak ini gitu Pak. Baik. Oh baik, iya ya. Alasan saya kenapa gitu saya ingin bekerja di sini, yang pertama, saya ini belakangan sering sekali melihat perkembangan kantor ini Pak, gitu Pak. Contohnya, saya melihat beberapa tahun ini kantor Bapak ini sedang bekerja sama gitu Pak ya, atau banyak perusahaan-perusahaan besar yang menyewa jasa-jasa konsultasi pajak dari kantor Bapak ini gitu Pak. Ya, betul. Nah, oleh sebab itu mungkin dengan impian saya yang ingin menjadi seorang ahli pajak ternama di Indonesia mungkin akan terbuka lebar jika saya bergabung di kantor Bapak ini. Apalagi yang saya dengar di kantor Bapak ini banyak orang ahli-ahli atau orang-orang yang memang mahir atau memang ahlinya di bidang pajak ataupun mereka yang memang namanya sudah nggak asing atau udah termuka di Indonesia gitu Pak. Jadi saya sangat berharap dan senang kalaupun saya nanti bisa bergabung dengan Bapak gitu Pak, di kantor Bapak ini Pak. Ya. Oh iya baik Pak. Jadi gini Pak, alasan saya kenapa keluar dari kantor saya yang sebelumnya itu yaitu kebetulan kantor saya yang sebelumnya itu hanya melayani konsultasi pajak yang ada di dalam negeri saja gitu Pak. Ya jadi di kantor saya yang sebelumnya itu hanya melayani pajak-pajak atau konsultasi pajak yang dalam negeri gitu. Sedangkan saya ingin ilmu saya, pengetahuan saya itu semakin tinggi gitu Pak, semakin meningkat. Nah, oleh sebab itu saya memutuskan untuk resign dari kantor saya sebelumnya agar saya bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dan ilmu yang baik untuk saya gitu Pak. Ya. Dan kebetulan kan saya mengetahui kalau di kantor Bapak ini melayani pajak dalam negeri maupun luar negeri ya mancanegara. Nah, oleh sebab itu saya sangat yakin gitu. Saya malah menjadi makin semangat dengan kursus private pajak C saat ini agar saya bisa lebih memahami tentang pajak-pajak yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri gitu Pak. Berapa? Oh, baik-baik. Kebetulan saya bekerja di kantor saya yang sebelumnya itu sekitar 3 tahun, Pak. 3 tahun setengah saya bekerja di kantor yang saya sebelumnya itu, dan kebetulan alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang saya ambil, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari kantor yang sebelumnya itu, Pak. Ya, baik, Pak. Nah, mungkin alasannya nih, Pak, kenapa Bapak harus memilih saya? Kebetulan, ya Pak ya, saya memiliki sertifikat brevet pajak A dan B, dan saya memiliki pengalaman mengenai pajak di kantor saya yang sebelumnya, gitu Pak. Ya, dan yang saya ketahui jika seorang konsultan atau konsultasi pajak dimanapun yang sudah memiliki sertifikat brevet A dan B itu sudah dipastikan bahwa orang tersebut sudah bisa atau dapat menghandle sebuah pekerjaan mengenai pajak Pak. Karena dalam kursus brevet A dan B itu pun diajarkannya oleh bukan ya dosen yang ini gitu Pak, yang biasa-biasa aja, namun diajarkannya oleh dosen-dosen atau orang-orang yang memang sudah mahir dan ahli di bidang pajak gitu Pak. Ya betul, di PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN yang Kemenq itu Pak yang di Bintaro. Iya, betul. Baik. Untuk bekerja lembur sih saya siap saja Pak. Pasti saya siap Pak. Kebetulan gini Pak, jika bisa diselesaikan secara cepat atau diselesaikan hari itu juga, kenapa kita harus lembur gitu Pak? Ya kan ya Pak? Ya jadi karena saya pernah mendengar bukan pepatah tapi ya kayak omongan biasa dari teman saya gitu Pak, mengatakan seperti ini, orang lembur itu kerja lembur ada dua kemungkinan. Yang pertama memang kerjaannya banyak, atau yang kedua kerjaannya lambat. Oleh sebab itu, saya pasti akan usahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, jika memang ada pekerjaan, akan saya selesaikan pada hari itu juga, dan tidak harus lembur, gitu Pak. Ya kan, itu tidak listrik juga Pak, biar nggak lembur gitu. Ya, baik Pak, baik. Baik sih, mungkin cukup aja gitu Pak, dari saya. Sangat besar harapan saya bisa diterima dan dapat bergabung dengan kantor Bapak ini.
Dan saya berharap bisa memberikan pandangan yang baik dan positif dan bagus untuk Bapak ke saya gitu Pak, agar saya bisa diterima dan dapat bergabung dengan kantor Bapak. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Ya baik, ya siap. Saya tunggu info selanjutnya Bapak, apakah saya akan dilanjut untuk kerja di sini ya, atau diterima di sini atau tidak ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.